Shalom, selamat siang. Kami dari kelompok eksistensial. Baik, di sini kami akan memaparkan pendekatan eksistensial dalam konseling keluarga. Pendekatan ini sangat-sangat menekan pada makna hidup, kebebasan, dan juga tanggung jawab dalam hubungan konseling keluarga. Baik, sebelum kami melanjutkan materi kami, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri kami dulu. Saya Yuverlis Sogar. Saya Teresia Lensiana Aga. Saya Donance Faot. Dan saya Yorim Kasih. Baik, kami akan masuk ke materi kami selanjutnya. Apa sih pendekatan eksistensial? Pendekatan eksistensial dalam konseling berfokus pada pengalaman subjektif individu dan pencarian makna hidup di balik pengalaman hidup. Pendekatan eksistensial berasal dari filsafat eksistensialisme yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Viktor Frankl, Rolf May, dan Irvin Yalom. Pendekatan ini sangat-sangat membantu individu untuk yang pertama, menyadari perasaan, pikiran, dan tindakan mereka. Yang kedua, menghadapi ketakutan seperti kehilangan, kebebasan, atau kematian. Dan yang ketiga, menumbuhkan kesadaran bahwa mereka bebas memilih respon terhadap situasi apapun. Oke, baik, selanjutnya ada 4 konsep utama dalam pendekatan eksistensial yang sangat-sangat relevan untuk keluarga. Yang pertama, kematian. Kematian ini bukan hal untuk ditakuti, tetapi disadari sebagai pengingat bahwa waktu bersama keluarga itu terbatas dan berharga. Artinya, kematian atau kehilangan dalam keluarga itu bukan hal yang kita takuti atau menjadi beban, tetapi kita akan menyadari bahwa kebersamaan kita dalam keluarga itu menjadi sangat berharga dan terbatas. Yang kedua, kebebasan. Setiap anggota keluarga bebas untuk memilih, tetapi juga bertanggung jawab atas pilihan. Artinya, kita diberi kebebasan untuk memilih apapun hidup kita, tetapi kita akan bertanggung jawab apa yang kita pilih atau yang kita tentukan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kesendirian atau isolasi eksistensial. Pada dasarnya dalam keluarga, kita bisa merasakan kesepian. Kesadaran ini mendorong kita untuk menciptakan koneksi yang tulus. Artinya di dalam kesendirian isolasi ini kita dibawa untuk kita sadar, untuk kita saling mendorong menciptakan kehidupan yang atau relasi yang baik. Dan yang keempat, makna hidup. Keluarga bukan sekedar bentuk atau struktur, tapi tempat kita menciptakan makna hidup. Artinya dalam keluarga kita bukan sekedar membentuk satu keluarga atau rumah tangga, tetapi dalam keluarga itu kita mau menciptakan relasi yang baik, komunikasi yang baik, dan juga hubungan kita yang baik antara suami, istri, dan anak. Baik, di sini tujuan konseling eksistensial. Yang pertama, membantu anggota keluarga mengenai tanggung jawab personal dan relasi. Seperti seorang ayah mulai menyadari bahwa komunikasi yang terbuka adalah tanggung jawab dan membangun kepercayaan dengan anak dan istri, serta ia mulai meluangkan waktu setiap minggu atau setiap bulan untuk mendengarkan cerita dari keluarganya tanpa menghakimi. Yang kedua, mendorong mereka untuk menciptakan hubungan yang otentik dan bermakna. Seperti seorang kakak mulai terbuka tentang perasaannya kepada adiknya, termasuk kesalahan masa lalu yang pernah membuat hubungan mereka renggang. Yang ketiga, mengatasi rasa hampa, kebingungan nilai, dan krisis identitas dalam keluarga. Seperti
Sebuah keluarga yang selama ini hanya sibuk dengan rutinitas, mulai melakukan kegiatan bersama seperti diskusi keluarga setiap akhir pekan. Baik, selanjutnya ada peran konselor dalam pendekatan eksistensial. Yang pertama, menjadi fasilitator eksplorasi makna hidup. Seperti seorang konselor membantu seorang ayah yang merasa kehilangan arah setelah pensiun. Dalam konselor bimbingan keluarga untuk memahami bahwa perubahan peran ayah juga berdampak pada dinamika keluarga. Selanjutnya, mendorong keluarga menyadari pola interaksi yang tidak otentik. Seperti seorang konselor mengamati bahwa keluarga sering bersikap basa-basi dan menghindari konflik. Yang ketiga, membantu anggota keluarga mengatasi kecemasan eksistensial, misalnya krisis identitas atau kehilangan. Seperti seorang anak merasa kebingungan dengan identitas dirinya dan mengalami tekanan dan ekspektasi orang tua. Baik, selanjutnya adalah teknik dan strategi. Pendekatan eksistensial berbeda dari pendekatan seperti CBT karena tidak memiliki teknik yang kaku atau struktur. Namun ada beberapa strategi utama yang digunakan. Yang pertama, dialog otentik, yaitu percakapan yang jujur, terbuka, dan penuh kehadiran. Terapis ini berusaha untuk membangun hubungan dengan setara dan tulus dengan klien. Sedangkan yang kedua, refleksi eksistensial, di mana terapis ini membantu keluarga atau individu memahami makna dari pengalaman hidup mereka, termasuk penderitaan, konflik, dan perubahan. Yang ketiga, pernyataan mendalam seperti apa arti bagi keluarga bagi Anda, atau apa yang paling Anda takutkan. Pertanyaan ini mendorong klien mengeksplorasi nilai atau pilihan dan tanggung jawab pribadi. Yang terakhir, logoterapi. Khususnya dalam pendekatan Viktor Frankl, ini membantu individu menemukan makna bahwa di tengah penderitaan, misalnya ada saat menghadapi penyakit atau kehilangan. Baik, selanjutnya kita akan melihat kelebihan dan kelemahan dari pendekatan eksistensial. Nah, yang pertama, kelebihan dari pendekatan eksistensial. Yang pertama, itu mengembangkan kesadaran diri yang mendalam. Yang kedua, mendorong tanggung jawab dan kebebasan individu secara sehat. Dan ketiga, yaitu mengutamakan makna hidup dan relasi keluarga. Dan yang keempat, yaitu cocok untuk keluarga yang mengalami krisis identitas atau transisi hidup seperti kehilangan, perceraian, atau konflik yang mendalam. Yang berikut kelemahan dari pendekatan eksistensial. Yang pertama, terlalu filosofis dan abstrak bagi sebagian keluarga. Yang kedua, tidak terlalu fokus pada teknik-teknik praktis atau solusi cepat. Yang ketiga, membutuhkan kesiapan emosional dan mental yang cukup dari konseling. Dan yang keempat, itu kurang cocok untuk kondisi krisis yang membutuhkan penanganan segera seperti kekerasan dalam rumah tangga atau kecanduan miras. Baik, selanjutnya ada kesimpulan dari pendekatan eksistensial dalam konseling keluarga. Ini sangat-sangat memberikan ruang yang luas bagi keluarga untuk tumbuh dalam kesadaran, kejujuran, dan juga tanggung jawab. Pendekatan ini mengajarkan bahwa setiap individu itu memiliki peran dan pilihan dalam membentuk kehidupan keluarga. Meskipun banyak tantangan, hasil yang dicapai bisa sangat mendalam dan transformatif.